Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwan akramana subhanahu wa ta'ala. Surah yang kita kaji di malam hari ini yaitu surah Al-Humazah. Dia adalah makiyatun, diturunkan sebelum hijrah ke Madinah, dakwah masih ada di Mekah. Tanda-tanda surah makiyah seringnya pendek-pendek dari ayat-ayatnya. Tema yang dibahas tentang tauhid rububiyah untuk menggiring manusia ke tauhid uluhiyah. Banyak memperkoh iman pada hari akhir. Gaya bahasanya simple, tegas, karena masyarakat butuh disikapi demikian. Jumlah ayatnya ada 9. Tema global tentang keterbatasan akal, seolah hidup itu hanya di dunia. Kaya merupakan puncak kesuksesan. Tema global seperti itu, dan itu merupakan pemikiran orang yang semata bertumbuh kepada akal. Temanya demikian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqaddah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Wailun, celaka. Dia nama sebuah jurang yang ada di dasar jahanam. Berkumpul semua cairan penduduk neraka. Dan itu dari kadar panas neraka. Wail adalah panasnya yang terpanas. Orang terancam dengan wailun, berarti neraka kelas berat. Neraka sendiri sudah berat karena bertingkat-tingkat, bisa dibilang puncak
beratnya penduduk neraka. Semoga Allah lindungi kita dari neraka. Siapa yang terancam demikian? Likulli humazatin, untuk setiap pencela, lumazatin lagi pengumpat. Alladzi, orang yang jamaah, dia mengumpulkan malan harta, wa'addadah, dan menghitung-hitungnya. Yahsabu, dia menyangka, anna, sesungguhnya, malahu, hartanya, akhladah, mengekalkannya. Di tempat yang lain dia mengatakan ini tanda dicinta oleh Allah. Apa? Sugih. Itu pemikiran mereka, orang yang terancam wailun. Tentunya mukmin harus memiliki sikap bukan itu, tapi sikap penduduk surga. Allah menjawab, kalla, sekali-kali tidak begitu. Pemikiranmu salah. Allah menjawab dengan bantahan yang sangat keras. Kalla, sekali-kali tidak. Adapun orang yang punya sifat di atas, yang ada adalah layum badanna, mereka atau dia alladzi, dia pasti akan dicampakkan fil khotomah, di khotomah. Wa ma atroka, apa yang memberitahu kepada kamu, ma, apakah al khotomah, khotomah itu, tahukah kamu khotomah itu apa? Dia adalah narullahi, api yang dinyalakan oleh Allah. Allah mencipta api, Allah menyalakannya. Itulah api yang dicipta oleh Allah, al-muqaddatu, yang dinyalakan. Api terpanas warnanya apa? Hitam. Dicelupkan sampai di laut, yang ada di alam ini hanya 1 bagian dari 70. Lek biru, satunya lagi abang, itu panasnya sudah berkurang. Puncak panas warnanya hitam. Naudzubillah min dzalik. Allati, yang tatelu, naik, alal afda, pada hati, membakar, naik sampai membakar ke hati. Inna, sesungguhnya neraka, alaihim, akan ditimpakan kepada mereka, muqsadah, dalam keadaan yang tertutup rapat, fi amatin, pada tiang-tiang mumaddadah, yang dibentangkan. Dimasukkan pintu tutup, kancing dari luar, palang-palang yang sangat kuat sehingga pintu tidak terbuka. Kita baca tafsirnya. Lafadz wailun, yaitu wa'idun, ancaman. Wabalun, dan wabal maknanya sepadan, kecelakaan besar. Wa syiddatu adab, dan amat sangatnya siksa. Likulli humazatin, lumazatin, untuk setiap pencela dan pengumpat. Maknanya alladzi, orang yang yamhazu an-nasa, mencela kepada manusia, bifi'lihi, dengan pekerjaannya.
wayal mizum, dan mengumpat kepada mereka biqauli, dengan ucapannya. Falahammas, artinya aladhi, orang yang yaibu, mencela an-nasa, kepada manusia, wayat unu, dan mengutuk alim, kepada manusia, bilisyaratnya, menggunakan isyarat-isyarat, entah tangan yang dijuding-juding nih, atau isyarat mata, isyarat mulut, atau isyarat yang lain yang fungsinya untuk penghinaan. Wal fili, demikian juga menggunakan pekerjaannya, bukan semata isyarat tapi juga diperbuat. Andaikan jari telunjuk disyaratkan, juga ditusukkan ke mata misal, dan perbuatan yang lain, atau ngancam-ngancam dan diwujudkan, entah dipukul pakai tangan, kaplok, pojotos, pakai sikut, saduk, atau pakai kaki, tendang, atau dugang. Jadi ancaman sekaligus perwujudan apa yang diancamkan. Walamas, aladhi, orang yang yaibuhum, mencela mereka biqauli, pakai ucapannya. Berarti semua alat yang ia pakai digunakan untuk merusak pada orang lain. Itu semua merupakan dorongan karena ambisi pada harta. Jadi kalau orang itu menjadikan harta segala-galanya, pergaulan itu bukan pergaulan yang mesra, tapi pergaulan mengundang permusuhan. Kenapa? Karena kenikmatan itu dihasad. Hasad ialah tidak suka ketika ada orang lain mendapatkan keberuntungan. Kalau cuma sebatas rasa tidak suka tapi enggak berbuat, enggak diwujudkan, itu belum dosa. Tapi lek kakian suwe-suwe yang berojol tenanan. Bila sudah disyaratkan pakai mata, itu sudah dosa. Disyaratkan dengan bibir nyebei, disyaratkan dengan tangan, disyaratkan dengan mulut berucap, bahkan nanti berbuat. Puncaknya adalah merusak kesuksesan orang lain, lalu merampasnya, lalu ia miliki, dan dia akan siap untuk hancur-hancuran. Yang penting orang lain akan mengalami kehancuran. Jadi orang yang masuk kepada persaingan dunia itu adalah muncul hasad. Bila sudah hasad, nanti aneka ragam perbuatan diperbuat. Apa dosa pertama di permukaan bumi? Hasad. Siapa penghasad pertama di alam raya? Iblis. Siapa yang dihasadnya? Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana pemikiran iblis? Lah saya dicipta dari api, lebih baik dia dari tanah, lebih jelek. Namanya menghormatkan lebih jelek kepada yang lebih baik. Kenapa saya harus hormat kepada yang lebih jelek? Mestinya dia yang hormat kepada saya. Ini kan bahasa hasad kan. Itu sudah menggunakan mulut dan semua perbuatan. Ketika iblis merusak, apa yang diperbuat oleh iblis? Semuanya diperbuat. Pakai mulut, tangan, kaki, mata, perbuatan, bahkan sampai sumpah. Apa sumpahnya iblis? Fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Ya Allah, demi maha perkasamu, anak Adam akan saya sesatkan. Sampai lilo dibom karena dikuasai hasad. Makanya orang itu bila hasad, mulutnya mesti gak karuh-karuan, gayanya gak karuh-karuan, pandangan mata, nafasnya, dan sebagainya.
Itu semua muncul dari apa? Penyakit hasad. Makanya pesan Nabi SAW, ista'inu ala hawaijikum bil kitman fa inna kulla dzi khairin mahsud. Ambillah jalan pertolongan untuk suksesnya hajatmu dengan cara kamu sembunyikan. Karena kebaikan yang ditampakkan itu akan dihasad. Ternyata Nabi menyontohkan cara ini. Nabi itu sugih atau miskin? Wong endi orang miskin? Perang rampasan itu 1/5 untuk Nabi, miskin gimana? 1/5 itu. Walillahi walirasuli khumusuhu. Khaybar itu negara di markasnya korma. Untuk Allah Rasul, berarti untuk Nabi itu 1/5-nya. Biro? Desa Purwokerto di Porolimo sing 1/5 nanti untuk seseorang. Sugih belum kira-kira? Di Purwokerto tok lah ya. Ini di Porolimo wong sitok entuk 1/5 wis sugih belum? Kira-kira entuk jatah lemah pirang hektar dewi. Tanduri tebu entek piro? Nah itu kelasnya negara untuk Nabi 1/5. Mosok miskin? Miskin apa sugih? Sugih pol. Tapi Nabi enggak dihasad. Kenapa? Karena menempuh dengan cara disembunyikan. Gimana cara menyembunyikan? Disodakohkan. Sehingga harta dipegang Nabi pol 3 dino. Kecuali jatah wong sing rong dicipuk atau untuk membayar utang. Setelah diambil untuk diri, rentang waktu 1 bulan misalnya atau 1 tahun misalnya, keluarga ditanggung, sintuk jatah dewi-dewi, apa sebulan sekali, apa setahun sekali misalnya, tumi kabeh turah sedekahkan, sehingga nggak tersisa. Yang mau dihasad apanya? Sudah disembunyikan semuanya. Sebab kalau sudah ditampakkan, orang mesti akan menghasad. Mesti mulut akan bicara, tangan berbuat, anggota badan untuk nyindir-nyindir pasti akan diperbuat. Kira-kira keredipan mata orang hasad gimana? Model gerak bibirnya orang hasad gimana? Isyarat tangannya orang hasad gimana? Nah begitu. Itu permasalahan itu adalah apa? Harta akan memicu dosa hasad. Bila sudah hasad, anggota tubuh nanti akan dikerahkan, termasuk mengumpat dan mencela. Bahkan sing elek-elek engko iso misuh-misuh. Apa muni jangkrik, apa muni gaplek, dengan nada sing sinis. Roh kono iso ngerayen tuku mobil 3 miliar, kira-kira model nanti arahnya tuh ke sana. Arahnya tuh ke sana. Makanya Nabi menyembunyikan dengan cara disedekahkan, sehingga mau dihasad apanya wong didumtek. Sehingga ketika butuh sedekah sono sini akhirnya untuk pribadi disedekahkan sampai hilal muncul 3 kali. Dapur keluarga Nabi SAW itu tidak mengepulkan asap. Mau dihasad apa nih? Yang dimakan 2 yang hitam. Apa 2 yang hitam? Kurma dan air. Kalau kita 2 yang hitam apa? Banyu karo sego lawuh uyah, utawa sego lawuh jelantah. Dihasad apa nih kira-kira? Wonten dihasad? Gak enak apa nih dihasad? Tapi yang dihasad ini sarapan karo aku tak lawe jelantah nah ya. Hasad itu apanya? Adapun unta Nabi itu bagus, ya memang itu fisabilillah.
Dan ketika meninggal nggak ada yang diwaris. La nurasu ma tarokna sedekah, kami nggak diwaris semua yang saya tinggalkan sebagai sedekah. Sehingga Nabi itu tidak memicu munculnya hasad. Bila sudah hasad nanti umpatan, celaan itu nanti akan muncul dan tindakan real. Ujung-ujungnya aku hancur-hancuran gak opo-opo, sepenting dia harus hancur. Jelas petunjuk Nabi, istainu ala hawaijim bil kitman fa inna kulla dzi khairin mahsud. Tempuhlah jalan pertolongan untuk sukses kebutuhanmu dengan cara kamu sembunyikan perkara yang mengundang hasad, karena setiap kebaikan akan dihasad. Lewis hasad, anggota tubuh akan bereaksi yang gak genah kabeh, mencela, mengumpat, nanti akan muncul. Kita lanjutkan. Tsaniyan, wa min sifati hadzal hammas, dan sifat dari orang si pengumpat ini, lagi lammas, pencela ini, annahu la himmalahu, enggak ada keinginan buat dia siwa jama'il mal, selain ngumpulkan harta. Jadi orang itu apabila sudah menjadikan dunia sebagai tujuannya, ada orang lain punya, dihasad, akan muncul mencela, mengumpat. Orang kayak begitu programnya adalah nyaingi dan nyaingi. Kono iso tungono, mosok aku ora iso tuku. Kalau begitu apa kegiatannya? Ngumpulkan harta. Watak itu dan menghitung-hitungnya. Wala ghibtatu bi, dan berghibtah dengannya. Kayaknya yang lebih tegas ini enggak menggunakan bahasa ghibtah, tapi menggunakan bahasa hasad. Ghibtah menggunakan bahasa hasad itu berarti ghibtah yang bagus. Kemudian hasad menggunakan bahasa ghibtah ini untuk menghaluskan. Ghibtah ini kono. Sebagai tafsiran, la hasata illa bisnatain. Enggak boleh hasad kecuali pada dua hal. Satu, ada orang diberi harta melimpah, enggak ada yang tersisa di rumah, semuanya habis sedekah. Sehingga ketika orang tahu, ya Allah, kapan saya punya harta seperti itu, iso nyodakoh nih, entuk tek sedekah, entuk tek sedekah, entuk tek sedekah, kapan ya aku iso? Itu ghibtah. Pengen mendorong dia bekerja untuk sedekah yang semisal, dan itu tidak mengerusak, nggak membenci. Yang satu orang yang diberikan hikmah. Hikmah itu ilmu dengan pemahaman yang benar, lalu dia bisa mengamalkan, mengajarkannya. Ya Allah, kapan saya punya ilmu semisal dia, beramal bisa mengajarkannya. Dua itu yang boleh untuk diinginkan. Itu ghibtah sebenarnya. Tapi Nabi menggunakan bahasa hasad. Apa fungsinya? Mubalaghah, penyangatan. Nah, di sini pembahasan hasad. Tapi kenapa mufassir menggunakan bahasa ghibtah? Ya untuk menghaluskan pemahaman saja. Jadi bila orang itu sudah memiliki ghibtah, punya makna hasad, pengen apa yang dimiliki oleh orang lain yang diiringi dengan rasa benci, diungkapkan dengan celaan dan umpatan, itu tidak ada kegiatan dia kecuali untuk apa? Ngumpulkan harta. Mungkin untuk menyaingi atau merusak dia. Walaisa lahu raghabatun, dan tidak ada buat dia sebuah keinginan fi infaqi, untuk infak, fi turukil khairat, di jalan-jalan kebaikan. Ketika punya harta, untuk nyaingi, cari untuk nyaingi, cari untuk nyaingi, cari untuk menghancurkannya, mengalahkan lawannya, sehingga enggak ada yang diinfakkan. Wa silatul arham, dan untuk nyambung rahim, perlu harta milik kanan kiri, perlu keluarganya, milik orang tuanya juga sekalian diembat.
wa nahwi dzalika, dan yang semisal itu. Salisan yahsabu, dia menyangka bijahli, dengan sebab kebodohannya, anna malahu akhlada, sesungguhnya harta itu bisa membuat dia kekal di dunia. Kenapa? Karena pemikiran dia adalah hidup itu hanya di dunia. Wa mal hayatu illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru. Enggak ada hidup kecuali di dunia. Di situ hidup, di situ mati. Enggak ada yang merusak kecuali masa. Dibunuh benih ketauhidan, dibunuh iman pada hari akhir, dihidupkan akal-akalan yang dipercaya apa yang bisa diindra. Kesimpulannya, hidup hanya di dunia, karena mata nggak bisa memandang alam kubur dan berikutnya. Akhirnya dia mengatakan nggak ada hidup kecuali hanya di dunia saja. Di situ hidup, di situ mati, nggak ada yang merusak kecuali masa. Maka kaya itu merupakan puncak kesenangannya, seolah dengan kaya segala galanya. Ini pemikirannya, yaksabu anna malahu akhlada, dia menyangka hartanya bisa membuat kekal. Walidzalika, karena itulah, karena ada kadduhu, kepayahannya, wasa'yuhu, dan usahanya, kulluhu, semuanya, fi tanmiyati malih, untuk menamak, untuk mengembangbiakkan harta. Zakat punya mana? Nama yanmi, yaitu menumbuh kembangkan, membuat ya ben ngrembaka, dikembangkan. Padahal cara Islam betul, orang itu pengen mengembangkan, tapi mengembangkan Islam yang betul-betul berkembang. Gimana cara mengembangkan Islam yang betul-betul berkembang? Sedekah. Tapi cara mengembangkan akal, riba. Makanya punya dana ratusan miliar, 5% bunganya sudah banyak belum? Duit-duit sak triliun, duit nganggur, didepositokan, bunganya 5%, wis sugih belum? Berapa 5%-nya duit sak triliun? Tuh ra iso ngitung, tung dewi. Itu duit nganggur. Di dalam Islam riba tidak boleh. Di dalam Islam zakat disimpan, dizakati. Di dalam Islam harta nganggur semakin habis. Makanya pesannya ada dikembangkan. Umar tanya kepada seorang yang ada di dekatnya, kamu punya tabungan berapa? 2.500 dirham, sekitar 120 juta. Apa kata Umar? Investasikan untuk tanam tanaman dan ternak, bukan untuk ditabung. Investasikan. Bisa kamu kerja sendiri atau kamu bisa mengajak orang lain, tapi investasikan. Gak usah mengundang investor asing, diinvestasikan dari harta mandiri. Karena investor asing itu sifatnya menikmati hidangan negara maju. Kenapa orang itu punya kewajiban disuguhkan pada orang lain? Kenapa enggak untuk menumbuh kembangkan kemandiriannya orang lain itu sebagai tempat untuk sedekah, supaya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Makanya bila harta itu berputar, negara itu enggak akan kekurangan dana, sehingga semua orang tua itu ada dana, nggak ada duit mandek. Sehingga dengan demikian, mau usaha ada dana, daya beli kuat, bakul payu, kerja bayaran gede, apa-apa tuku gampang, penyedia jasa juga semangat. Kayak bakulannya payu, penyedia jasa semangat nggak? Itu cara memutar ekonomi. Tapi sayangnya duit itu banyak mandek di tangan orang-orang kaya, maka itu tidak boleh. Mana ayat yang mencela akhirnya memerintah jangan sampai harta itu hanya berputar di tangan orang kaya? Mana ayatnya? Surah Al-Hasr ayat ke-7 kurang lebih.
kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum, supaya harta itu enggak mutek nek tangane wong sugih. Mutek niku napa? Iki wong kan dhewe wong kutha ndak ngerti mutek ya. Ngerti luwih itu kutha apa desa ta jane? Nek desa berarti ngerti mutek ya. Apa tadi? Hanya dipegang oleh segelintir orang, paling-paling hanya didepositokan. Itu betul-betul mencekik. Akhirnya ketika butuh pembangunan, hutang. Duit-duit didelik nih. Mestinya itu diinvestasikan mestinya itu. Makanya apa yang maju itu adalah harta tidak boleh mandek. Makanya kalau ada sebuah prinsip, para pejabat harus berpuasa, masyarakat itu dipuaskan, pejabat dipuasakan, para masyarakat dipuaskan. Ini sebuah prinsip yang boleh dihargai. Pejabat dipuasakan, masyarakat dipuaskan. Begitu. Itu sistem Islam itu. Pejabat dipuasakan, masyarakat dipuaskan. Ini sistem Islam. Mana dalilnya? Kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Maka Nabi itu adalah puasa, sering lapar. Ketika meninggal cik duwe utang, itu Nabi loh nih. Kan dipuasakan. Masyarakat ketika butuh jipu dewi, dipuaskan. Lihat sejarah di dalam Islam seperti itu. Maka apabila negeri ini pengen maju, itu caranya. Pejabat dipuasakan, masyarakat dipuaskan, maka harta tidak boleh berputar di segelintir tangan orang-orang tertentu, tapi harus dikeluarkan. Kita butuhnya sisa, ambil. Bukan anggarannya berapa, kanggine semene, sisanya didum. Oh iya, kono. Korupsi ada di situ. Berarti ada di situ. Maka Nabi menyontohkan zuhud. Ternyata negaranya sangat maju. Mana dalilnya Nabi mengatakan, bukankah dengan saya kamu akhirnya dikayakan? Mana dalilnya? Bukankah dengan sebab saya kamu dikayakan? Kisahnya apa itu? Kisahnya selepas perang Hunain. Rampasan dari suku Hawazin dum habis kepada orang Quraisy dalam rangka menjinakkan hati karena mereka baru meninggalkan kekafiran. Masuk Islam yang masih lemah, maka dijinakkan dengan pemberian sing rakar-karawan. Enek wong sitok dum-duman unta 400 wong sitok. Wah. Wong sitok dum-duman unta pira? 400. Tapi enggak kabeh, tokoh penting begitu kan, penjinak hati ini. Itu apa kata orang Ansor secara umum sebelum dibenehne? Oh, Nabi cedok keluargane lalu lali dengan awake akhirnya mereka dikelompok nih. Kamu pulang nggawa nabimu pilih ndi karo pulang nggawa bondo. Ditotok ngoten nggih. Pilih ndi? Mereka pulang bawa harta. Sekarang kamu pulang pilih membawa harta, pilih nggawa nabimu. Apa jawabannya? Gak mungkin mereka akan mengatakan pilih membawa harta. Andaikan bukan karena hijrah saya pengen seperti kalian jadi orang Ansor. Yura itu apa-apa kaya awakmu. Kamu yang tidak kuberi lebih kucinta. Kenapa? Allah tahu keimanan. Mereka yang kuberi bukan karena kucinta, tetapi saya menyelamatkan dari kelabilan hatinya. Bukankah dengan sebab saya kamu kaya? Sebelum saya datang kamu miskin, saya datang kamu kaya. Ini jelas memakmurkan yang luar biasa. Makanya pejabat dipuasakan, masyarakat dipuaskan. Ini rangkuman dari sistem Islam. Bila kita kenal sejarah nanti paham cara menyimpulkan seperti itu. Wallahu a'lam. Berikutnya,
Yahsabu anna malu ahlada. Ia menyangka hartanya membuat kekal di dunia. Walidzalika, karena itulah, karena kadu ada payahnya, wasa dan usahanya, kulo semuanya fi tanmiyati mali untuk mengembangkan hartanya, alladzi yadunu yang dia menyangka, annahu sesungguhnya dia yunmi umrohu akan memanjangkan umurnya. Walam yabdri, sementara dia sendiri nggak tahu annal bukhla sesungguhnya bakhil itu yaksiful akmar, justru itu malah akan merampas umur. Wong iku lek bakhil ibarate nggawe sandangan sing nekek. Tanduran iku lek ditekek tambah gede napa tambah nggak bisa berkembang. Wes semene dipasang gelang bisa berkembang nggak? Lama-lama putus. Kene gede malah putus. Jadi bakhil itu malah mencekik. Bila sudah tercekik nanti mati. Justru dermawan itu yang malah andaikan baju longgar. Andaikan berkembang terus nggak ada halangan besar. Nah begitu. Makanya teori akal nggak sama teori wahyu. Teori akal pengen sugih itu cedil. Teori agama pengen sugih dermawan. Maka Nabi itu dermawan, nggak ada yang disisakan. Karena janji Allah Ta'ala lewat nabinya, ma naqasa malun min sotakoh, harta tidak kurang karena sotakoh. Janji Allah, wa ma'anfaqtum fahuwa yukhlifu, apa yang kamu infakkan Allah memberi ganti. Itulah pemikiran mereka seperti itu yang nanti kita akan membaca sanggahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar adalah bakhil itu malah merampas umur, wa yukhribu adyar, dan akan menghancurkan perkampungannya, wa annal birra yazidu fi umri, sementara berbuat baik nanti akan menambah umurnya. Makanya pesan Nabi, sapa sing pengen umure tambah dawa, rezekine tambah akeh, supaya apa? Silaturahim, yaitu nyambung rahim, melihat keadaan mereka kok ternyata keadaannya berkurang, sumbangan. Dengan cara nyumbang itu nanti malah nambah harta dan nambah umur. Dalilnya pasti yang seperti itu. Berikutnya kita membaca sanggahan Allah kepada pemikiran orang yang hasad seolah hartanya membuat kekal. Allah berfirman, kalla, pemikiranmu enggak bener blas. Yang ada justru layum badanna, pasti akan dicampakkan, layut rohanna toroha, layut rohanna akan dicampakkan fil khutama, di khutama, wa ma adraka mal khutama, apa yang memberitahu kepada kamu apa itu khutama, artinya tahukah kamu khutama itu apa. Ini diulang sebagai takzimun untuk menunjukkan besarnya laha situasi khutamah wa tahwilun, dan menyebutkan dahsyatnya lisaniha tentang perihal khutamah, yaitu kengerian neraka. Summa fasaroha, kemudian Allah menafsirkan sendiri, khutamah adalah narullah, api yang dicipta oleh Allah, al-muqadah yang dinyalakan, alati yang waquduha bahan bakarnya anasu wal hijarah manusia dan batu, alati yang neraka itu min siddatiha, yang amat sangat panasnya, tataliu ala afidah, akan merambat naik menuju ke hati. Ayat tanfudu min ajsam, menembus ke badan, ila qulub, ke hati. Andaikan itu sing dibuang sikile merambat, jadi mawon itu merambat, mengangah abang sampai kemana itu lama-lama ke hatinya. Apa sistem pembakaran itu kaya obat nyamuk, terus obat nyamuk disulut pucuke, terus membakarnya kan merambat gitu kan, tatoliu itu, nembus sampai ke hatinya, Allah a'lam. Ma'ahadihil hararah, bersama
panas ini al-balighah yang sangat, hum mereka mahbusuna ditahan fiha, disekap di dalamnya. Qad ayisu mereka nggak ada harapan minal khuruj untuk bisa keluar, namanya disekap, nggak bisa keluar. Dilebokne, lawang tutup, cengkal kon jobo, gimana bukanya? Susah kan? Susah. Cengkal kon jobo, nggak bisa membuka. Dan keadaan disiksa dalam kantan tertutup itu lebih panas daripada di tempat yang terbuka. Walihada, karena itulah kalau Allah firmankan innaha alai muqsadatun, punya mana mulaqatun, sesungguhnya mereka berada di neraka itu di ghalaqah, ditutup, digembok, fi amatin, di dalam kayu-kayu, min khalfil, dari balik pintu, mumaddatah yang dibentangkan, li ala yakhruju minna, supaya mereka nggak bisa keluar. Di wong dilebokne, tutup pintune, digembok konjopo, bisa membuka? Nggak bisa. Nggak bisa membuka. Lah omahe dhewe jek ora iso buka lho nggih. Piye? Menek gendeng. Yen rokok gendenge sing ngendi? Sering orang itu pulang nggak bisa mlebu, ya golek ondo menek tembok jek iso mlebu. Nggak enek tembok langsung menek gendeng. Tapi ada ceritanya. Seorang istri itu mampu bantal mati. Gampang turu. Suaminya ketika keluar dipeseni, aku metu dhisik, lawangnya aja digembok. Ngelak digembok, dikancing, yang kau turun sanding lawang, kau mau tak ketok engkau krungu. Ternyata gak kuat ngempet ngantuk turu, walaupun sanding lawang digedor-gedor gak krungu. Akhirnya suaminya main genteng golek genter didodoli kon dhuwur. Lek kuwi sik iso mlebu, neraka bisa? Enggak bisa. Neraka enggak bisa. Nah seperti itu, karena digembok kon jopo, bukan digembok kon jeru. Makanya li ala yakhruju minna, supaya mereka enggak bisa keluar. Kullama aradu ayaksu, setiap kali mereka ingin untuk keluar minda di neraka, oh itu mereka dikembalikan via di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari kengerian demikian. Wa nas'aluhu ala afwa wala afiyata, dan kita minta kepada semoga diberikan maaf dan keselamatan. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Berikutnya setelah kita baca tafsirnya, sekarang kita melanjutkan rangkumannya. Ada 3 nomor yang sempat tercatat. 1. Secerdas akal bila menjadikannya sebagai tumpuan. Secerdas apapun akal, bila orang menjadikannya sebagai tumpuan, maka keluasan cakrawalanya hanya seluas tempurung. Saya ulang, secerdas apapun akal, bila itu menjadi puncak tumpuannya, maka keluasan cakrawalannya hanya seluas tempurung. Apa maknanya?
orang ketika menyelesaikan kebutuhan hidup itu hanya sebatas akal. Yang bisa dijangkau apa oleh akal? Bagaikan katak di dalam tempurung. Berapa luasnya lingkupnya? Seluas luasan sing ketutup blangkoan. Seperti itulah. Apabila blangkoan itu langit, hanya akal, itu hanya di bawah langit saja itu. Itu pun juga nggak dikuasai semuanya. Bisakah manusia menguasai rahasia alam di dalam tengkurapnya satu langit? Bisa? Bisa? Kon ngitung bintang tok ora iso. Kon ngitung rambut tok kira ya rasa-rasa. Ngentekne pikirane wis to, sekarang lihat sak cerdas wong sing paling cerdas apa hasil karya dunianya. Andaikan punya mati ya ora digawa. Apa yang bisa dibawa mati? Makanya begitu, secerdas apapun akal, bila dijadikan sebagai puncak tumpuan, maka luas cakrawalanya itu hanya seluas tempurung yang kelasnya adalah bagaikan katak di dalam tempurung. Itu kelemahan manusia. Wis to, pinter kaya ngopo, itu hanya di situ saja, nggak lebih. Nomor 2, mukmin selugu seperti apapun, mukmin selugu apapun, bila terbimbing dengan wahyu, mukmin selugu apapun bila terbimbing dengan wahyu akan memanfaatkan alunan kata di musim hujan. Mukmin selugu apapun bila terbimbing dengan wahyu maka akan memanfaatkan alunan kata di musim hujan. Mukmin selugu apapun bila terbimbing dengan wahyu akan memanfaatkan alunan kata di musim hujan. Di musim hujan, di sawah-sawah, ketika banyak air, apa yang terdengar? Alunan suara kodok. Indah kan? Itulah karya orang kafir. Umat Islam memanfaatkan mereka. Kenapa? Karena orang iman dibimbing dengan wahyu punya cakrawala luas. Apa yang dicari? Bagaimana saya aman di alam kubur, aman di padang mahsyar, selamat menyeberang neraka lalu masuk ke dalam surga. Wong kafir punya karya, cukup kita manfaatkan saja. Kira-kira orang di antara kita seperti ini, butuhkah mahir untuk membuat handphone? Butuh enggak? Siapa saya kene pengen mahir untuk membuat handphone? Enggak perlu. Mahirkan saja menghafalkan Quran. Mahirkan saja menghafalkan matan-matan hadis. Mahirkan saja menguasai bahasa Arab. Mahirkan saja menguasai kaidah-kaidah. Pastikan semuanya dengan manhaj salafus saleh. Sehingga ilmumu benar, akidahmu benar, ibadahmu benar, dakwahmu benar, akhlakmu benar. Itu tergambar mukmin selugu apapun bila terbimbing wahyu. Nanti programnya ke depan aman siksa kubur, aman siksa padang mahsyar, aman neraka lalu masuk ke dalam surga. Itu nanti akan mampu memanfaatkan alunan kata di musim hujan. Artinya apa? Orang kafir yang telah membuat karya dunia manfaatkan saja. Napa contohnya? Nggak duit gitu ku HP nggak ngeleh, lumayan kan? Nah ngono lagi mau gawe HP duit kesel nggak kira-kira? Kesel nggak? Kesel, rasa gawe HP dewe.
tuku ae duite murah. Engko tinggi nge-lab, insyaallah gampang. Ilmu bisa menyebar ke sana kemari. Duit ya gampang. Pokoknya orang itu punya kegiatan pasti, itu bikin tulisan disebar, duit kerutuk-kerutuk mlebu. Saya pernah mengadakan HP, ya 10 juta punjul. Saya bikin satu tulisan 5 menit langsung dibayar lunas. Enak tak nggih? Langsung dibayar lunas. 5 menit. Begitu saya share langsung diwaca, langsung dikirim. Langsung dikirim. Merasa repot gaya HP. Kita punya cara langsung metu duit. Manfaatnya lebih luas menyebarkan dakwah. Itu gambaran. Mukmin selugu apapun bila terbimbing dengan wahyu akan memanfaatkan alunan kata di musim hujan. Bahasa ini saya terngiang ucapannya Ustaz Ainur Rafiq. Wong kafir itu manfaatnya wae, kono ben pikirannya pecah mikir dunya, nanti karya tuku wae. Nah, ngono lho nggih. Siapa sing kelingan? Beliau itu dawuh begitu. Siapa sing kelingan? Ini sing tau ngrungokne enggak? Kene, ya tak wakili wis, aku tau ngrungokne masalah. Itu ilmunya beliau itu. Saya pakai bahasa ini. Mukmin selugu apapun bila terbimbing dengan wahyu akan memanfaatkan alunan kata di musim hujan. Jadi kata itu kan indah kan, itulah karya mereka. Bikin ini itu dan sebagainya. Mukmin karya tuku memanfaatkan untuk dakwah, luas kan? Rasa mikir kono kene. Kalau mikir gaya happy ya mikir fa'ala ya fa'lan kalau ya. Mikir apalan. Nah, begitu. Itu penting itu. Maka kata-kata ini jangan dipahami hanya sebatas memanfaatkan alunan kata di musim hujan apa dikarepe. Ini kalau tidak ada uraiannya nanti didukan rotok nyeleneh-nyeleneh nih ya. Terus nomor 3. Bila dunia dituhankan, bila dunia dituhankan, atau bila dunia sebagai Tuhannya, mencela dan mengumpat sebagai senjatanya, maka neraka dengan kengeriannya sebagai balasannya. Ini yang terakhir. Bila dunia sebagai Tuhannya, mencela dan mengumpat sebagai senjatanya, maka neraka dengan kengeriannya sebagai balasannya. Ini kayaknya ringkas, tapi bila diurai ini luas. Bila dunia sebagai Tuhannya, adakah orang menjadikan dunia sebagai Tuhannya? Ya udah, urip mengikuti dunia, mengumpulkan dan menghitung, ya kan? Maka mencela mengumpat sebagai senjatanya. Bila sudah hasad, sudah mencela mengumpat itu nggak bisa dipisah. Pikirannya ngeres, isyaratnya ngeres, tangan mulutnya ngeres, anggota badannya ngerusak. Kenapa? Hasad. Itu sebagai senjatanya. Bila sudah begitu, sehingga tidak ada infak untuk akhirat, investasi akhirat itu tidak ada, hanya dunia saja, maka ancamannya neraka dengan segala kengeriannya sebagai balasannya. Itu 3 rangkuman yang sempat saya rangkum. Semoga apa yang tersampaikan Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan silakan. Kira cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.